Yo, apa kabar sahabat JXL? Kembali lagi ketemu dalam pembahasan if. Sebelumnya, semoga semua sahabat JXL dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan membahas tiga sekaligus, if and, if or, dan penggunaan if and or. Gitu ya. Oke, yang pertama, if and di sini sudah ada ketentuannya. Jika nilainya di nilai ini, kolom nilainya ini adalah 70 dan kelengkapannya adalah lengkap, maka hasilnya adalah lulus. Dan jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak lulus. Nah, bagaimana cara penggunaan rumusnya? Oke, sama dengan if kita masukkan n-nya, n, kemudian logical satunya C4, jika di atas itu nilainya di atas sama dengan ya, jadi di atas sama dengan 70, di atas sama dengan 70, kemudian logical test keduanya adalah jika nilai di D4 ini adalah lengkap, maka D4 sama dengan lengkap. Maka akan dinyatakan lulus. Dan jika itu tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak lulus. Ya, jadi seperti itu. Jadi jika nilainya di atas sama dengan 70 dan ya, jadi ada dan ya, dan kelengkapannya ini dianggap lengkap, jadi dianggap lengkap, maka hasilnya lulus di sini ya. Jika nilainya di atas sama dengan 70, jadi di atas sama dengan 70 dan kelengkapannya adalah lengkap, maka hasilnya lulus. Dan jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak lulus. Oke, seperti ini. Di sini ada yang dinyatakan tidak lulus karena nilainya cuma 60. Ini dua-duanya ya, dua-duanya tidak terpenuhi gitu. Nah, coba kalau ini kita ganti 80. Ternyata, oh maaf, ya ini 80 kan sudah di atas 70. Oh, ini maaf, ini salah ini. Jadi harus dua-duanya terpenuhi kondisinya. If jika salah satu kondisi tidak terpenuhi ya, jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak lulus ya. Jadi seperti ini, nilainya 80, kelengkapannya ternyata tidak lengkap, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ini menentukan kategori peringkat dengan ini ya. Jika nilai di atas sama dengan 80 dan statusnya adalah diamond, maka hasilnya A. Jika nilai di bawah sama dengan 80 dan statusnya adalah gold, maka hasilnya B. Dan jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah C. Ini biasanya kalau di multi level marketing ya, yang pakai status silver, gold, diamond seperti itu ya. Kita ambil aja contoh seperti itu. Oke, kita masukkan. Kalau di sini kan tadi cuma dua ya, dua kriterianya ada. Di atas 70 dan kelengkapannya lengkap. Kalau di sini sudah ada 3 ini. Jadi statusnya nilainya harus 80 dengan status diamond, maka hasilnya A. Kemudian jika
nilainya di bawah sama dengan 80 dan statusnya good maka hasilnya C, dan jika kondisi tidak terpenuhi maka B ya ini, dan jika kondisi tidak terpenuhi maka hasilnya adalah C. Oke, kita masukkan rumusnya, ini agak panjang. Sama dengan if, kemudian kita masukkan n-nya. Nah, sekarang kita di logical pertamanya. Logical pertamanya adalah nilainya. Nilainya di atas sama dengan 80 ya, titik koma, kemudian statusnya berarti di kolom D ini statusnya sama dengan adalah diamond, kebalik tulisannya, diamond, maka diberikan peringkat A. Jika if lagi, kemudian n kembali, jika nilainya lebih besar sama dengan 80, kemudian statusnya di D18 sama dengan gold, statusnya adalah gold, maka hasilnya adalah B. Dan jika selain itu maka hasilnya adalah C. Bentar. Oke. Ya. Jadi jika nilainya di bawah 80 dan statusnya silver maka dia nilainya C. Jadi tidak memenuhi antara diamond dan goldnya. Kemudian nilainya juga tidak lebih besar dari 80, maka nilainya adalah C seperti ini. Dia statusnya peringkatnya gold, tetapi karena nilainya di bawah 80, maka status peringkatnya adalah C. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini lebih panjang lagi ya, karena kita mempunyai ini nilai, katakan nilai siswanya ini ya. Jika lebih besar sama dengan 90 nilainya A+, jika lebih besar sama dengan 80 nilainya A, lebih besar sama dengan 70 nilainya B, dan seterusnya ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumusannya? Jadi ini pengembangan dari atasnya ya. Kalau ini hampir sama dengan yang ini, tapi dia lebih banyak kriterianya. Logical testnya lebih banyak. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan if n, kemudian if n jika nilainya yang awal tadi, jika nilainya lebih besar sama dengan 40 titik koma, kemudian jadi bisa 40 dan berarti di bawah lebih besar sama dengan 40 dan di bawahnya 60, lebih kecil dari 60, maka nilainya adalah D. Titik koma, kita pakai if lagi, if
N. Ini saya copy aja yang ini biar cepat. Jika yang kedua adalah di atas 60, di atas 60 dan di bawah 70, di bawah 70, maka nilainya adalah C. Titik koma, ini saya copy gini biar cepet ya. Kemudian yang ketiga adalah jika di atas sama dengan 70, oh ini sebentar, ini ada yang salah, ini C33, ini C33, ini lebih kecil dari 80, maka nilainya adalah B. Saya copy, titik koma, ini kebanyakan titik komanya, ini 80, kemudian ini di bawah 90, maka nilainya adalah A. Di atas 90 dan lebih kecil sama dengan, nah di sininya karena ada yang nilai 100, maka nilainya adalah A plus. Dan selain itu maka nilainya adalah E. 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar, ini kok ada yang salah ini. Banyak sekali nih. Oke ya. Jadi di sini jika nilainya di atas sama dengan 40, di bawah 60 D. Kemudian nilainya jika 60 dan di bawah 70 adalah C. Kemudian di atas sama dengan 70, di bawah 80 B. Yang kemudian yang ini di atas sama dengan 80, di bawah 90 A. Dan yang terakhir adalah di atas sama dengan 90 dan lebih kecil sama dengan 100, nilainya adalah A+. Dan selain itu adalah nilainya E. Jadi E itu batas maksimalnya adalah lebih kecil dari 40 dan lebih kecil dari 40 dan lebih besar dari 40. Di atas 90 nilainya A+. Jadi seperti itu penggunaan rumusnya if dan and. Oke, kemudian kita sekarang lanjut kepada penggunaan if or. Di sini sudah ada kriteria jika penjualan di atas 50 dan dapat menghasilkan toko baru, jadi bisa 1 bulannya bisa menghasilkan toko yang baru,
di atas 10 maka akan mendapatkan bonus, dan jika tidak maka tidak mendapatkan bonus. Jika salah satu kriterianya tidak terpenuhi maka tidak akan mendapatkan bonus. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan if or, logical pertamanya adalah nilainya ya. Jika penjualan di atas 50 berarti lebih besar dari 50. Titik koma. Logical keduanya adalah jika bisa menghasilkan toko baru di atas 10, berarti ini di atas 10, maka hasilnya adalah mendapatkan bonus. Dan jika tidak, nilai yang lainnya adalah no bonus. No bonus. Tuh. Ya, jadi di sini jika di atas 50 dan toko baru di atas 50, or ini atau sebetulnya. Jadi jika salah satunya dan di atas 50, penjualan di atas 50 dan toko barunya di atas 10 akan mendapatkan bonus. Ini penjualan 60, toko barunya 10. Nah, kalau di sini kalau seandainya saya kasih 50, dia tidak mendapatkan bonus. Saya kasih 60, dia mendapatkan bonus. Jadi jika salah satu terpenuhi, or gitu kan ya, jika penjualan di atas 50 dan atau toko baru, ini harusnya atau jika penjualan di atas 50 atau toko baru di atas 10 maka mendapatkan bonus. Ya, jadi di sini contohnya 60, tokonya cuma 7, dia dapat bonus. Tapi jika keduanya itu tidak terpenuhi maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika penjualan di C4 lebih dari 70 dan status promosi di D4 adalah baik atau kurang, maka akan mendapatkan bonus $250. Jika penjualan di C4 di atas 60 ya, di atas 60 dan di bawah sama dengan 70 dan status promosi di D4 adalah baik, maka hasilnya adalah $100. Jika kedua kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah tidak atau alias nggak dapat bonus. Hampir sama dengan yang di sini tadi ya. Jika keduanya ini tidak terpenuhi, maka dia tidak akan dapat bonus. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan if n yang pertama ya. Kita pakai rumus n. Kemudian logicalnya yang pertama adalah penjualannya di atas sama dengan 70, titik koma. Kemudian promosinya adalah ini kita pakai or, atau nilai di logical ini yang logical di 4-nya sama dengan
baik, titik koma, atau di D4 nya ini sama dengan kurang, tutup kurung 2 kali, titik koma, maka dia akan mendapatkan bonus sebesar $250. $250. Titik koma, kita pakai if lagi. If untuk yang keduanya ya. If and jika di C4 nya ini lebih besar sama dengan 60, kemudian atau C4 nya lebih kecil sama dengan 70 dan D4 nya sama dengan baik, maka hasilnya adalah tutup kurung dulu, titik koma, dia mendapatkan bonus sebesar $100. Selain itu maka dia tidak dapat, berarti tidak. Enter. Oke, jadi ini penjualannya 60 tapi promosinya baik, maka dia mendapatkan $100. Di sini 60 lebih besar sama dengan 60 ya, makanya dia dapatnya 100. Nah sekarang di sini kondisinya sebentar, ini sepertinya ada yang di atas sama dengan 90, 70. Oh ntar dulu, ini ada yang salah, belum saya drag. Oke. Nah jadi seperti ini. Nah kalau seandainya salah satunya saya ganti nih ya, 60 saya ganti kurang, maka dia tidak akan dapat bonus karena penjualannya 60, promosinya kurang, maka tidak akan dapat bonus. Jadi seperti itu pembahasan if kita kali ini. Nanti jika seandainya saya ada yang baru lagi akan saya tambahkan lagi, tetapi untuk saat ini untuk series if nya cukup sampai di sini. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditambahkan, kemudian kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan menambahkan nanti series yang lainnya, kita bicara masalah filter, penggunaan filter. Oke, hari ini cukup sekian, dan series untuk video if nya cukup sekian, dan kita akan bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Sampai ketemu lagi, salam G Excel.